Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadel Kiromah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3 dari Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang sebelumnya sudah pernah dipresentasikan di dalam kelas. Judul makalah ini yaitu pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan publik. Namun, permasalahan pajak di Indonesia terus berlangsung. Padahal pajak merupakan kewajiban masyarakat sebagai warga negara. Tetapi, masih banyak warga negara yang tidak membayar pajak. Bahkan banyak wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak. Hal ini jelas merugikan negara. Wajib pajak di sini yaitu orang pribadi atau badan yang menuntut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk memungut pajak atau memotong pajak tertentu. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh, maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan penyelundupan, dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Dalam Islam, terdapat beberapa macam pajak yang dikenakan atau dianjurkan untuk membantu mendukung kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa di antaranya yaitu zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk yang mampu memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang berhak menerimanya. Zakat dikenakan pada harta tertentu seperti emas, perak, pertanian, perdagangan, atau harta lainnya dengan jumlah atau persentase tertentu. Yang kedua, jizyah. Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada non-muslim yang tinggal di negara Islam dengan syarat bahwa negara memberikan perlindungan dan memastikan keamanan bagi mereka. Pajak ini diatur dalam Islam sebagai kontribusi non-muslim atas pelayanan dan perlindungan yang diberikan oleh negara. Yang ketiga, kharaj. Kharaj adalah pajak atas tanah pertanian atau hasil bumi yang dimiliki oleh non-muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Pajak ini dikenakan sebagai ganti atas pemakaian tanah atau sumber daya yang dimiliki oleh non-muslim di wilayah tersebut. Yang keempat, usr. Usr adalah pajak atas hasil-hasil pertanian yang dikenakan pada petani muslim. Pajak ini dihitung berdasarkan jumlah hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani. Pajak-pajak tersebut memiliki peran yang berbeda dalam sistem ekonomi Islam, baik untuk menopang kebutuhan umum, memberikan keadilan sosial, maupun untuk mendukung kesejahteraan umat secara keseluruhan. Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda mengenai pajak, tetapi pada dasarnya mempunyai inti dan tujuan yang sama. Pada hal ini, ada pengertian pajak menurut beberapa para ahli, antara lain, 1. Menurut Mardiasmo mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang kedua, menurut R. Santoso Brotodiharjo mengatakan bahwa pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang berlangsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintah. Wajib pajak sangatlah memegang peranan yang sangat penting bagi kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang tata cara perpajakan, bahwa yang dimaksud dengan wajib pajak adalah sebagai berikut.
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tersebut. Dalam hal ini, para ahli menerapkan sistem pemungutan yang berlaku yaitu Self-Assessment System, di mana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak. Fiscus hanya melakukan pengawasan melalui produsen pemeriksaan. Self-Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Manfaat diterapkannya sistem self-assessment ini di satu sisi lain bernilai positif, yaitu mencerdaskan wajib pajak dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang terutang secara sendiri pada kantor pelayanan pajak. Selain menghitung dan membayar sendiri, wajib pajak juga harus melaporkan sendiri jumlah pajak yang dibayarkannya, sehingga diharapkan wajib pajak memiliki rasa tanggung jawab yang besar, karena sistem ini sangat membutuhkan partisipasi yang sangat besar. Dari wajib pajak diantaranya kesadaran, kejujuran, serta tanggung jawab. Pelaksanaan pemungutan pajak pada kenyataannya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Banyak kendala yang dihadapi oleh Fiskus yang pada akhirnya akan berdampak pada pemberian sanksi kepada wajib pajak. Ciri-ciri self-assessment system menurut Mardiasmo yaitu 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. 2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Pelaksanaan self-assessment system menurut Mardiasmo, wajib pajak memilih hak dan kewajiban. Kewajiban wajib pajak yaitu 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 3. Menghitung dan membayar sendiri pajak yang benar. 4. Mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. 5. Menyelenggarakan pembukaan atau pencatatan dan memiliki juga hak-hak wajib pajak. Hak-hak wajib pajak yaitu 1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding. 2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT. 3. Melakukan pembentulan SPT yang telah dimasukkan. 4. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak. 5. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang telah dikenakan dalam surat ketetapan pajak. Kesimpulannya yaitu, dalam Islam, pajak memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial, mendukung kaum yang membutuhkan, memberikan perlindungan kepada warga negara, serta memastikan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip pajak dalam Islam bertujuan untuk mendorong kesetaraan, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan umum. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.